Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartina Ayu, NPM 2112010011 dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya ingin memenuhi mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Dan di sini saya akan membahas kepemimpinan tentang Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang ulama filsuf, penulis, dan politikus yang dikenal memiliki prinsip kuat dalam menjalani kehidupan beliau, memiliki kecintaan dan semangat yang besar dalam membuat karya tulis. Hal ini dibuktikan dari banyaknya karya tulis hasil pemikiran beliau yang telah beredar di masyarakat sejak zaman Orde Baru. Karya yang tertulis oleh Buya Hamka bukan hanya meliputi satu bidang ilmu, namun beliau mampu untuk menulis beberapa bidang keilmuan seperti agama Islam, sastra, budaya, politik, dan sejarah. Beberapa hasil karya beliau diantaranya adalah Si Sabariyah, Agama dan Perempuan, Pembela Islam, Adat Minangkabau, Falsafah Hidup, Tasawuf Modern, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan masih banyak lagi pada karir politiknya. Beliau pernah menjadi perwakilan Partai Masyumi di Konstituante pada pemilu 1955. Beliau juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah, dan puncak beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, yaitu MUI, pertama pada tahun 1975. Nah, Buya Hamka itu sendiri memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Safifah. Selama hidupnya, Buya Hamka tidak pernah mendapatkan gelar yang formal dalam pendidikannya. Beliau tidak pernah menamatkan sekolah formalnya dan lebih memilih untuk belajar secara mandiri melalui kitab, buku, atau belajar langsung kepada para tokoh baik di Sumatera, di Jawa, bahkan hingga Mekah dan Arab Saudi. Begitu jauh perjalanan beliau. Meskipun Buya Hamka tidak memiliki gelar yang formal dalam hidupnya, berkat kontribusi yang sangat besar, beliau berhasil mendapatkan gelar doktor honoris causa dari 3 universitas sekaligus, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Prof. Mustopo Indonesia, dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Bahkan saat meninggal dunia, beliau digelar kehormatan Bintang Mahaputra Madya dari Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Selama Buya Hamka pernah mendapat amanah untuk menjabat beberapa organisasi di Indonesia. Terakhir, sebelum meninggal dunia, Buya Hamka menjabat sebagai Ketua Yayasan Pesantren Islam untuk periode 1976 dan 1983. Kemudian tipe-tipe karismatik Buya Hamka itu adalah terbagi menjadi 4. Kemudian yang pertama itulah tipe kepemimpinan yang menurut Robin terdiri dari 4 tipe. Salah satunya adalah tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan ini berlandaskan pada kemampuan luar biasa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan suatu yang dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran yang nyata bagi orang di sekitarnya.
Hal ini dapat terlihat dari cara Buya Hamka menanggapi segala fitnah yang dilontarkan kepadanya. Pada saat Buya Hamka menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, banyak orang terdekatnya yang memberi label kepada Buya Hamka sebagai kacung istana. Padahal dalam penentuan Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau dipilih melalui musyawarah nasional yang dikenal sebagai Muktamar Ulama Islam, diikuti oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia. Baik NU, Persis Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan masih banyak lagi. Namun berkat kemampuan kepemimpinan karismatiknya, beliau tetap tenang dan tidak bereaksi sesedikit pun atas segala fitnah yang dilontarkan kepadanya. Bukti lain yang memperlihatkan bahwa Buya Hamka memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik dapat dilihat pada saat MUI, yaitu mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam untuk mengucapkan dan ikut merayakan perayaan Natal bersama umat Kristiani. Fatwa ini dianggap kontroversi dan dikecam oleh pemerintahan Indonesia. Sempat terjadi perselisihan antara MUI dan pemerintahan Indonesia. Namun dengan tegas dan besar hati, Buya Hamka memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI. Setelah tersebar mengenai beberapa pengunduran di Buya Hamka, banyak tokoh Islam yang mengucapkan selamat atas ketegasan beliau dalam menghadapi permasalahan. Bahkan beberapa orang yang dulu sempat memberikan label kajung istana kepada Buya Hamka ikut mengucapkan selamat atas ketegasan beliau. Tentunya keputusan yang dilakukan oleh Buya Hamka merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan yang karismatik. Nah, tipe kepemimpinan Buya Hamka itu ada kepemimpinan situasionalis, situasional, konsultatif, dan instruktif. Yaitu tipe kepemimpinan situasional merupakan tipe kepemimpinan yang diprakarsai oleh Paul Harvey dan Kenneth H. Blanchard. Tipe kepemimpinan situasional merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka memberikan pengaruh kepada aktivitas orang yang dipimpinnya dan mencapai tujuan organisasi yang berlandaskan pada situasi kondisi dari organisasi tersebut. Kemudian kepemimpinan yang dimiliki beliau adalah kepemimpinan visioner, yaitu tipe kepemimpinan yang menurut Robin juga terdiri dari 4, yaitu kepemimpinan visioner, yaitu tipe pemimpin ini merupakan suatu cara dalam menciptakan dan melaksanakan suatu visi dan misi suatu organisasi secara realistis, kredibel, dan konstruktif bagi perkembangan masa depan organisasi secara baik, menyeluruh maupun hanya ingin tertentunya saja. Tipe kepemimpinan visioner dapat terlihat dari cara Buya Hamka mengembangkan Yayasan Pesantren Indonesia dengan visi misi menjadikan Masjid Agung Kebayoran sebagai pusat dakwah di Jakarta pada tahun 1953. Kemudian tipe kepemimpinan yang demokratif dimiliki oleh Buya Hamka. Tipe ini adalah kepemimpinan yang menekankan pada bentuk kerjasama yang terintegrasi antara atasan dan bawahan. Tipe ini juga berusaha menciptakan motivasi setiap anggota organisasi untuk mendapatkan tujuan baik, tujuan individu maupun tujuan organisasi. Bentuk kepemimpinan ini juga berusaha menjaga hubungan baik antara atasan dan bawahan dengan give and take. Tipe kepemimpinan demokratik integratif
terlihat jelas dimiliki oleh Buya Hamka. Hal ini dapat dilihat dari hubungan yang dimiliki oleh Buya Hamka dengan bawahan berbagai organisasi. Salah satu contoh nyatanya adalah cara Buya Hamka memperlakukan marbot di Masjid Al-Azhar Jakarta. Pada tahun 1970, Buya Hamka mewakili YPI pernah memberikan hadiah berupa perjalanan haji kepada beberapa orang marbot. Hal ini dilakukan guna menerapkan cara give and take karena marbot tersebut telah setia bekerja di masjid tersebut sejak tahun 1953. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah memiliki sifat ketegasan, terutama menghadapi persoalan tentang akidah. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan besar. Sosoknya ramah dan bersahaja. Haus akan ilmu membuatnya terpaku di depan pintu gerbang ilmu hingga tak kenal waktu. Nah, Buya Hamka pernah dituding upaya pembunuhan Soekarno dan Menteri Agama saat itu, yaitu Saifuddin Zuhri. Namanya dihancurkan, perekonomiannya dimiskinkan, dan karirnya dimatikan. Kemudian buku-bukunya dilarang beredar pada waktu itu. Nah, hikmah apa yang kita dapat dari kepemimpinan Buya Hamka? Yaitu Buya Hamka adalah selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun menghadapi siksaan, hinaan, dan dihardik dalam tahanan. Beliau tetap dalam pendiriannya, yaitu menegakkan agama Islam. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.